Hari ini kita ada hampir di 22 juta atau 23. Sampai di titik saat kita nanti KYC muka, Vermuk namanya, atau verifikasi muka, itu sekitar 30. Anggaplah 40 dan anggap 50. Jadi kita fair. Ya, kita fair, rebut-rebutan. Rebut-rebutan itu bukan berarti kita harus cepat-cepatan. Itu juga take time juga. Jadi kita buat pelan-pelan, sambil kita hari ini mengedukasi teman-teman, sekiranya muncul yang ini akan dikerjakan dulu, install yang ini, buka langsung akun, langsung difoto, selesai. Kita dapat, teman-teman dapat. Itu kalau kita cerita jaringan. Tetapi kalau kita cerita misi, untuk negara kita sendiri di Indonesia, kita mewakili di grup bumi ini, kita banyak nih, di Indonesia ini banyak banget. Tetapi kita harus pikirkan, ada di belahan negara itu semuanya bukan siang. Anggap kita malam, mereka siang. Anggap mereka siang, kita juga malam. Dan juga 50 juta yang ada di dalam token yang nanti, anggap 30 lah, biar sederhananya paham, 30 juta yang didaftar. 45% ataupun 50% itu adalah akun abal-abal. Ya, akun abal-abal semua. Itu informasi langsung daripada AI-nya ataupun dev-nya sendiri dari Kamboja. Kalau untuk meredahkan keyakinan kita, menurut saya banyak. Karena kita memberikan kemudahan untuk teman-teman kemarin mendaftar, dan juga memberikan kemudahan untuk teman-teman juga rupa nomor HP, bisa nggak buat akun kedua? Bisa. Tetapi kan verifikasi wajah itulah yang menentukan. Jadi sekarang ini, jangan dilihat 30 juta itu. Kenapa? 30 juta itu bukan semuanya manusia. Yakin saya hari ini, satu orang ada 3. Kenapa? Dia daftar di sini, nomor HP-nya salah, tukar password lagi. Jumpa pula dengan leader ataupun founder yang lebih cantik, tukar lagi. Nah, jumpa lagi leader yang ketiga, lebih kinclong dan berjanji untuk menikah, dia tukar lagi. Cuman bedanya dia tukar apa? Pertama, dia masuk nomor HP. Kedua, dia pakai email. Ketiga, dia pakai email. Dan dia daftarkan pakai nomor KTP yang sendiri. Dan ada juga leader, ya, dia sebagai leader, downline-nya mendaftar. Alah, kena gratis, gak apa-apa lah. Downline gua jadi upline gua. Yang ini ngajak dia masuk. Yang ini ngajak dia masuk. Yang ini ngajak dia masuk. Satu orang punya 10 akun. Tapi kita belum tahu dia verified pakai akun yang mana. Nah, teman-teman jangan down dulu dengan nomor. Teman-teman belum berusaha untuk menguatkan keyakinan teman-teman untuk dapat. Nah, sini berlakunya konsep yang namanya rezeki, jodoh, dan maut itu di tangan Tuhan. Saya lebih rasa dirugikan. Saya bikin grup, saya bikin Zoom, tidak ada sedikit pembayaran pun dari perusahaan untuk ini, tetapi inisiatif bagaimana kita untuk dapat banyak. Sekiranya saya sendiri tidak melakukan KYC, itu otomatis aset-aset yang saya kumpulkan dan juga dalam masa yang sama itu jadi 0. Lebih kecewa yang mana? Orang yang dapat 100 lebih kecewa kah? Atau yang di depan mata sekarang udah hampir 700.000 token? Agak-agak yang mana lebih kecewa? Nah, jadi teman-teman fokus aja, sedangkan jenderalnya aja sanggup, masa saya dengar dengan orang yang tidak buat apa-apa? Nah, hari ini kita mulaikan sebuah konsep dan pemahaman di kita punya grup. Kita buatkan roadmap, bukan roadmap sih. Apa yang harus dilakukan di saat munculnya upgrade. Harus pertama kita hapuskan dulu aplikasi itu. Kita lari langsung kepada perusahaannya. Contoh, internet kita putus. Bukan ke rumah tetangga dulu kita cari. Tetapi langsung ke tempatnya. Halo Pak, internet saya kok putus. Oh sebentar ya Pak, saya telepon ke kantor. Nanti suruh orang datang ke rumah, baru dibenerin internet, biar cepat. Ini dia benerin internet, ya, istrinya bilang, Bang, internet rusak Bang. Oh sebentar, keluar, naik motor. Duduk di kedai janda 5 jam. Ya nggak mungkin lah ketemu. Nah hari ini kita akan buat, di saat muncul upgrade, hapus. Lalu masuk ke ttx.top. Setelah masuk ke ttx.top, install. Di saat install, downloadnya udah masuk, kita bantu yang lain sebarkan di grup. Lalu di saat sebarkan di grup, dah muncul TTX itu, jangan curhat pula untuk naikkan yang aplikasi itu ke atas. Ini lebih curhat sebenarnya.
curhat, bagus, lalu saya tidak. Jangan, kita bantu sama bantu nih. Hal yang penting kita dulukan. Sama persis kayak sekarang ini, kita naik mobil, ambulan bunyi di belakang. Jangan asik pegangan tangan sama cewek aja. Pastikan ambulan itu kita ketepikan mobil kita dulukan. Lagi di lampu merah, kita langsung lewat di lampu merah itu, ada nyawa yang harus diselamatkan. Nah, ada juga yang kenapa kita bilang nyawa, sekiranya tidak orang ini tidak mampu, dapatlah 1,7 juta, berarti berasap rumahnya. Ya kan? Pas pula nanti benda ini bisa dihasilkan jadi duit, tidak lama lagi kita akan lebaran lagi. Itu adalah lebaran haji. Tapi kalau berhasil ini, kita konsisten dan tim segala macam, semuanya terbantu. Jangan mikirkan diri sendiri. Jadi hari ini, dah ulang-ulang kita ceritakan. Mencintai itu tidak harus kita miliki. Tetapi di saat kita berusaha untuk menceritakan ke orang, walaupun kita tidak berhasil, mungkin teman-teman akan ingat ke kita-kita yang ada ini. Oh, terima kasih Pak Hendrik, edukasinya benar loh. Saya dapat 1.000, Pak Hendrik dapat berapa? Saya cuma meneteskan air mata kalau saya tidak dapat. Terima kasih, teman-teman juga dapat. Kan tidak ada masalah toh. Ini bukan curhat untuk kalau saya tidak dapat, teman-teman harus support. Tidak, ya kan? Tapi kalau mau kasih, saya terima. Oke? Nah, itu yang paling penting. Nah, yang sekarang ini, selain itu yang kita pikirkan, kita tetap berusaha dan fokus. Jangan berhenti mendaftar. Jangan pakai otak kita yang senteng ini. Biarlah kita senteng jadi bodoh daftar terus daripada kita berhenti di tengah jalan. Oke? Kita banyak lihat cerita motivasi. Kita lihat apa aja yang di depan kita sekarang ini adalah real yang terjadi. Contoh, Sparta. 300 orang bisa mengalahkan. Cuma dengan apa semangat? Apa yang kenapa kita harus semangat kumpul token ini? Di situ ada tanda pertanyaan. Mau orang bilang ini scam. Mau ini orang projek Kemboja. Setidak-tidaknya di saat kita lapar banget ini, lalu ada kabar mengatakan kita harus jalan 100 km lagi, di situ ada makanan. Kalau kita langsung duduk dan menyerah untuk mati, berarti kita bunuh diri, dosanya hampir sama dengan bunuh diri. Tetapi di saat kita berjalan, untuk mendapatkan makanan itu tidak dapat ataupun dapat, kita mati di perjalanan untuk usaha untuk hidup, berarti tidak bunuh diri untuk diri kita. Karena kita masih berusaha. Dan kita akan diukur pasti. Jaraknya berapa di antara yang kita mati itu pahalanya berapa banyak. Supaya apa? Dia tidak membunuh dirinya, tetapi berusaha. Begitu juga, kalau saya tidak dapat, teman-teman dapat. Edukasi yang kita berikan, acara yang kita buatkan, dan kita isi supaya semangat. Jangan down. Oke, hari ini di grup, nanti teman-teman yang pandai dari media, dari bikin-bikin video, nah kebetulan nanti kita gabung-gabungkan beberapa video-video yang lain supaya apa? Supaya kita rangkulkan. Nah, teman-teman yang gaptek ataupun memang tahu butuh sumber informasi, janganlah bertanya terus. Di dalam HP kita, nomor kita yang sama, itu kita bisa menyimpan data. Contoh chat-chat yang tidak perlu sampai ke orang, dan kita bisa ngomelin orang di chat kita, di antara kita menchat diri kita sendiri. Jadi, kita copy paste. Kita setting di situ. Di sini cara bagaimana install pakai iPhone. Ini satu orang bisa bertanya benda yang sama lebih 10 kali. Sebenarnya bukan orang bosan, tidak. Tetapi tidak mau berusaha. Geser sedikit aja pakai jari, nggak mau. Bagaimana hari ini kita mau jelaskan dengan benar. Nah, gitu. Teman-teman mau duit. Teman-teman mau juga token. Saya juga mau. Kenapa saya mau? Kalau benar-benar ini namanya fungsi untuk ekosistemnya Tantin, ini harganya fantastik. Karena teman-teman mungkin di antara kita di dalam Zoom malam ini ada 12.800 lumayan. Nah, mungkin ada yang pandai berbahasa Cina. Coba tanya yang teman-teman yang pandai bahasa Cina itu, di saat mereka berkumpul, di saat mereka mengatakan kata-kata semangat, agak-agak harganya berapa? Ada yang bilang $1.000, ada yang bilang $300, ada yang bilang $100, ada yang bilang $10. Tahu yang bilang $1 siapa? Nih, cuma $1. Itu kecil itu. Kenapa kita tidak mau muluk-muluk? Kita juga tidak akan bilang token ini masuk ke Binance. Tidak.
Tetapi dengan dukungan teman-teman dan dengan follower kita yang banyak, membuatkan token ini viral, semakin banyak user, holdernya juga diringkuli semua dengan holder airdrop, dan ini bisa membuatkan token ini luar biasa. Kenapa? Owner cuma megang 0,5. 99,5% itu ada sama owner. Kita lah ownernya. Jadi semakin banyak token yang kita pegang, akumulasi presentif itu yang terlacak di Block Explorer. Nah, teman-teman kadang-kadang pasti mumet. Block Explorer itu apa? Block Explorer itu sama persis hari ini ada satu Indomaret di tempat teman-teman. Teman-teman bisa melihat ledger booknya. Masuk barang berapa, keluar barang berapa, tekor berapa, untung berapa, untung per bulan berapa, untung per tahun berapa, dan berapa gajinya. Kita punya cashier dan juga orang yang menjaga Indomaret. Nah, itu ledger book namanya. Tetapi nggak mungkin orang Indomaret itu menunjukkan ke kita. Nah, di sini, hari ini kita cuma bahas. Ada teman-teman yang baru masuk nih, ada 13.000. Lumayan. Teman-teman yang baru masuk hari ini, kita hari ini sama-samalah tidak menceritakan KYC, no. Harus tahu. Nah, hari ini ikutlah rule. Kita harus tahu cara pertama, cara kedua, cara ketiga, cara keempat. Teman-teman nggak mau catat, nanti tak tolong catatkan, tinggal copy paste dan disimpan. Oke? Hari ini siapa lambat, dia tinggal. Nah, jadi kita akan merangkulkan benda itu semua teman-teman supaya apa? Peluang untuk kita dapat 55% dan chance kita tidak mungkin dapat 45%. Jadi cenderungnya dari 55% itu nanti kemungkinan bisa harganya naik sampai 100.000 kali. Itu sesuai dengan CEO-nya ngomong. Bukan saya yang ngomong. Teman-teman bisa gunakan AI. Kadang-kadang teman-teman sama persis kayak nggak ngerti tentang internet juga saya tengok di grup. Bukan saya menyindir, tidak. Di saat kita melihat orang suka nih cari kawan sekolah, bukan main pandai lagi. Cari teman reuni tahun sekian. Nah, cari mantannya, ingat nama. Tidak ada namanya, ingat nama panggilan juga tidak. Ingat lokasi rumahnya. Kalau nggak ketemu, cari pula di Facebook sekolahnya dulu tahun berapa. Ada nggak? Sampai segitunya stalker. Kalau nggak ngerti, cek YouTube aja loh. Sederhana. Tinggal ketik aja. Nah, jadi kita sama-sama membantu. Jangan satu orangnya membantu, yang lain minta dibantu. Nah, itu nanti baru dibantu. Nah, sekarang ini kita sama-sama membantu dan di sini kita dapat duit. Nah, kenapa dapat duit? Hari ini teman-teman, 2 hari ini ada orang-orang yang mulai mencari micin. Micin itu kan listingnya bukan langsung di tanggal 8. Jangan teman-teman pikir blockchain baru just sampai ataupun saudara kita langsung baru sampai di rumah dari Jepang. Dari ini dia bekerja, nggak mungkin dia langsung ikut jualan. Istirahatlah dulu, kan di dalam wallet. Ya kan? Nah, di sini ada permintaan. Setelah ada yang KYC. KYC-nya approve dan token di on-chain. Dia minta ditransferkan ke wallet dia. Ada yang mau beli 3.000, ada yang mau beli 2.000, ada yang mau beli 1.000. Nah, kalau teman-teman mau jual, terserah, tidak masalah. Tidak ada beban buat kita untuk menceritakan kalau teman-teman dapat token itu. Karena akan hak milik teman-teman. Kami tidak akan melarang nih teman-teman mau jual. Kalau teman-teman mau jual sama saya nanti, ya nggak masalah. Saya beli 100 perak kayak 200 perak sesuai nego. Jangan pula saya nego nanti teman-teman bilang, pikir otak lah Bang Hendrik. Masa Bang Hendrik mau nego? Nah, kan nggak enak. Kenapa? Bukan nggak enak di hati. Orang disuruh beli. Lepas itu kita nego harga, marah pula. Nah, kita tahu dapatnya sama-sama gratis. Nah, ya kan? Tetapi tidak ada masalah kalau kita tentang nego harga. Nah, setelah itu kita juga ada yang bijak. Ada saya dengar teman di Jawa, dibuka counter depan rumah. Di saat orang daftar, dia catat nih namanya. Begitu juga teman yang saya kasih idea, yang di Aceh, catat nama, catat nomor HP. Catat nama, catat nomor HP. Nanti di saat Fairmove, dia akan kasih tahu di grupnya, datang ke rumahku. Nah, nanti bila datang ke rumahku, dia tahu nih, ya udah ini 100.000 Pak Lu.
100.000 buat lu, 100.000 buat lu, token transfer, token transfer. Bayangkan orang yang tidak tahu apa-apa, transfernya ke dia, gak dia dapat banyak. Dia dapatnya 100. Memang bisnis harus modal. Kalau kita melihat ada potensi di sini, ya tidak ada yang tidak bermodal. Contoh, kita ada nasi di rumah, kita ada air di rumah, kita ada rice cooker di rumah, kita ada daging di kulkas, dan semua barang fasilitas kita ada untuk kita makan. Kita lapar, tiba-tiba kita malas masak, bisa nggak order Gojek? Itu modal. Sedangkan barang keperluan semua ada. Kenapa kita harus ngambil? Karena kita butuh dan kita pikir, ya udahlah, aku butuh ini karena malas masak. Biar istirahat hari ini, langsung makan, langsung bobok, dan istirahat. Jadi jangan bilang, Pak ini kan gratis, gak mungkin keluar modal. Nah itu orang yang ngomong gak pakai otak dan bisnis gak buat apa sama pun, dia gak akan berhasil. Oke? Nah banyak lagi nih sistem-sistem dan cara-cara orang ngumpul. Nah tadi ditelepon sama Pak Lurah yang dari Bima, yang kemarin mengumpulkan dan viral video itu di dalam grup-grup tantin dan segala macam, keluarlah statement-statement yang iri dan dengki. Kita bilang fokus, kita tidak merugikan orang. Nah dalam masa yang sama dia menelpon. Nah di sini kita semangat Pak. Dia bilang kenapa? Nanti mungkin saya gunakan 2-3 HP di rumah dan untuk vermokan orang-orang ini. Nah sekiranya Bapak, gue bilang ini sekiranya akun Bapak dan orang ini 60-70% berhasil, ya udah di saat dijadikan duit, Bapak buat makan-makan, panggil orang itu datang ke rumah, yang berhasil pun dapat makan, yang tidak berhasil pun dapat makan. Setidak-tidaknya apa? Berterima kasih, kita ada sebuah season untuk menguat keuntungan, tetapi ini adalah balapan. Kenapa? Kita mengejar mendapat siapa yang paling banyak dan siapa yang paling sedikit. Tetapi harga tokennya luar biasa. Nah mungkin nanti Pak Lurah itu bisa jadi konsep digunakan kayak El Fasador. Dia membeli BTC dengan harga murah, harga BTC banyak, kampung-kampungnya nanti punya motor-motor baru. Ya kan? Lalu lu punya bisnis, lu ambil uang ini, tapi 20% lu setor ke gua. Kan enak? Setiap bulan setor 20%. Modal-modal dari dia. Bisa setor? Bisa. Kenapa? Dia dapat untung dari mana? Dari token ini. Kita kan ceritanya, kita melihat ownernya memang ada duit. Makanya kita yakin kita bisa mengambil duit. Dan di belakang-belakang owner ini, udah setiap nih paus-paus untuk membuyback. Jadi paus ini malas. Lebih bagus aku beli di market daripada aku ikut network. Malulah aku turun ke bawah. Kan begitu. Nah kalau bagi orang-orang kaya ini, dia minum air 350 juta itu cuman kayak minum air putih aja. Jadi berarti bisa nggak dia beli dan campakkan sekali campak 350 juta. Nah jadi jangan tanya. Mindset orang yang bego selalu tanya, uangnya dari mana? Teman-teman bisa lihat di TikTok saja. Untuk menaikkan satu volume namanya, dia bisa sawer satu malam dan TU, TikTok Universe. Itu berapa juta? Ada yang selalu bagi sampai 10 TikTok Universe. Saya dapat level, teman-teman dapat rezeki. Saya dipandang, teman-teman dapatnya senang. Nah enak kan? Jadi orang nyawer saja, buang-buang duit saja, itu bisa sampai juta-jutaan, miliar-miliaran. Jadi jangan tanya, kenapa? Karena kita melingkungan yang naik sepeda, kita bukan cerita dan hina orang ya, tidak. Tidak pernah, ya udahlah kita mau nongkrong sama orang kaya lah. Caranya gimana? Ya nongkrong di Starbucks. Kita tengok orangnya, kita kupingin dia. Bisnis apa yang dia buat? Itu kita bukan nganjingin dia, sambil minum, sambil nguping. Sama persis kayak supir yang di Hong Kong. Dia seorang supir, di saat dia mendengar owner mengomong saham apa yang dia beli, dia telepon istrinya, lu beli saham ini. Akhirnya waktu dia berhenti kerja, dia juga dapat hasil yang lumayan fantastik dari hasil kupingan dia yang betul-betul asli dari orangnya yang membeli. Bayangkan hari ini teman-teman dengarnya apa yang saya omongkan, itu saya langsung dengar dan saya langsung lihat apa yang terjadi di orang-orang yang sekarang membuat proyek ini. Bukan dari orang leader-leader yang cuma memainkan perasaan dan juga dia bilang mentalnya. Kenapa? Orang lain merasa senang, orang lain dapat token banyak, dia yang mental. Nah itu orang-orang itu harus banyak diracun. Nah oke. Jadi teman-teman, itu aja sih
untuk kita bahaskan malam ini.